selain daripada yang disebut dengan apa hak dan kewajiban atau kewajiban dan wajib pajak. Nih, saya akan upload dulu. Uh, uh, ini ya, udah muncul teman-teman. Sudah, Pak. Alhamdulillah ya. Ini teman-teman yang tadi disampaikan. Nanti kita akan bahas apa kewajiban ya, apa hak. Tadi wajib pajak sudah disentuh. Wajib pajak itu udah disentuh ya. Nah, sekarang kewajiban pajak itu kewajiban wajib pajak itu apa? Yang pertama, nih, kewajiban wajib pajak itu mendaftarkan diri untuk NPWP. Artinya, ketika Kang Dwi atau Kang Dani selesai studi di manajemen dan melamar pekerjaan terus diterima, maka nanti di dalam penerimaan pemberkasan akan ada satu permintaan untuk ada NPWP. Mau tidak mau, suka tidak suka harus. Kenapa? Karena sejak gaji pertama gajian itu akan dipotong pajak. Sebagai apa? Sebagai pegawai karena sudah berpenghasilan. Terus saya Pak tidak punya NPWP yang sebagaimana. Tentunya akan diberikan kesempatan untuk membuat dulu. Silakan dibuatkan, setelah dibuatkan baru kesayakan atau ke bagian keuangan, bagian urusan gaji untuk diberikan NPWP-nya. Ya. Persyaratan NPWP seperti apa? Ya, biasanya datang ke kantor pajak terdekat. Datang ke kantor pajak terdekat, tetapi kalau ternyata tidak ada, sekarang itu bisa online. Ya, pendaftaran NPWP tinggal diklik aja. Diminta uang tidak, ya tidak diminta uang, daftar aja, nanti muncul NPWP. Tetapi ya NPWP itu kalau dulu sempat tahun berapa bagi usia yang sudah 17 tahun ke atas dikasih NPWP langsung. Tapi ternyata kesini tidak ada lagi. Kenapa tidak ada lagi? Ketahuan bahwa tidak efektif. Karena NPWP itu bukan dari usia berapa punya NPWP, bukan. NPWP itu diberlakukan kepada orang yang bekerja atau pada perusahaan yang memiliki perusahaan harus ada NPWP. Jadi amun anak orang pegawai tengah laporkan penghasilan gawe tidak. Nah, ya ini penting sekali. Jadi yang pertama itu teman-teman mendaftarkan diri untuk NPWP. Nah, pertanyaannya ada yang tahu nggak? Catatan ini Bapak, NPWP itu kepanjangan dari apa? Yuk, dua orang. Saya Pak, Dini nomor Oke, Neng 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 Dina, Neng Dini. Dini Awal Fitriani. Oh, 4B ya. Mana 4B? Ya. Nama saya Dini Awal Fitriani, nomor absen 23, NPWP itu nomor pokok wajib pajak. Neng Dini keren. Tidak lupa memperkenalkan. Gitu ya. Yang penting mah memperkenalkan. Kalau MPWP mah pasti apa langsung browsing apa-apa. Tapi yang paling penting adalah memperkenalkan. Barang siapa orang yang selalu sering menyebutkan diri sendiri berulang-ulang, itu tandanya orang sudah memulai tanda akan sukses dan percaya diri. Ini penting. So, kalau sebelum disebut dipanggil oleh orang lain, panggil oleh diri sendiri. Kalau nggak percaya kita buktikan, yang dibuktikan. Nanti coba. Nanti di semester 8. Kalau semester enak kan semester 4. Ada lagi 4 semester, 3 semester lah 4. Semester 8 nggak ada di kelas. 3 semester kalau nggak percaya, buktikan di kelas. Jangan di kelas Bapak saja. Kelas yang lain langsung aja. Saya Pak, saya ini awal Fitriani, dosen itu akan merekam langsung. Apa yang terjadi perubahan minimal karena nilai akan langsung berubah. Dosen akan langsung nge-share. Ketika ujian UTS UAS, ketika anjlok nilai, langsung. Kenapa sih Neng Dini di kelas aktif, ini nilainya jelek? Ah, nanti saya telepon dulu. Kenapa? Apa saya gini-gini? Oke, tugas aja lah.
Karena apa? Karena akan memberikan nilai yang baik itu. Tapi kontak. Oke, satu orang laki-laki tadi sudah. Aduh. Izin Pak, saya Dwi Antara Ramadan. Oke, Neng Dwi, Kang Dwi. Neng Dwi, Neng Dwi, Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Perkenalkan nama saya Dwi Antara Ramadan dengan nomor absen 25. NPWP itu nomor pokok wajib pajak, Pak. Ya, nuhun, Kang Duyanto, Hampura. Sok salah ngomong, duh lain. Hampura. Dimaklumkan ya. Biasanya masalah ngomong terus tersinggung sih dilaporkan ke polisi penghinaan. Nah, masa saya dipanggil Neng gitu kan. Padahal saya laki-laki. Tapi bulan puasa banyak permakluman. Ya, banyak permakluman. Nuhun ya. Ini kelas ini ya kelas 4B sudah keren lah, keren. Kita lanjut lagi teman-teman terkait dengan tadi ya. Yang pertama itu mendaftarkan diri untuk NPWP. Yang kedua, teman-teman melaporkan usahanya untuk PKP. Melaporkan usahanya untuk PKP. Jadi kalau ternyata ada perusahaan ya sudah apalagi perusahaan besar itu wajib melaporkan PKP. Kepada siapa? Kepada KPP. Ya. Melaporkan PKP ke KPP. Ingat teman-teman, kalau barangkali saya baru ngomong sekarang, kalau di kantor pajak itu akan sering banyak nama singkatan-singkatan. Dari sekarang harus diketahui. Karena di pajak itu bakal disebutnya meningkat. Udah nomor NPWP-nya mana? Segera dibikinkan itunya. Laporkan ke KPP. Kalau tidak ini PK. Jadi bahasa-bahasa singkatan. Nah hari ini makanya saya sebelum saya sampaikan suka nanya dulu apa, kenapa? Satu ingin melihat partisipasi mahasiswa saya yang Bapak senantiasa banggakan. Yang kedua supaya teman-teman dua arah. Biasanya kalau dengan metode dua arah mau nunutan. Beda dengan metode satu arah. Anggap ya mah nanti ceramah Mama Dede ya. Ceramah anu lain mah kan satu arah. Kan baru penceramah di Indonesia mah yang dua arah cuma dengan Mama Dede. Yang lain-lain mah satu arah ya. Ini ya kalau yang lain mah satu arah penceramah teh. Kalau Mama Dede mah hanya interaktif. Ya tanya jawab. Silakan ada yang ditanyakan gitu. Itu Mama Dede. Oke. Saya ingin tahu kalau tadi ada yang disebut dengan apa tadi? Kak, apa tadi itu? Dari harus melaporkan ini PKP. Ya, apa itu PKP? Silakan. Izin menjawab, Pak. Izin. Oke. Neng Elni. Perkenalkan, nama saya Elina Pitasari, absen nomor 27. PKP Ya. itu pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak satu orang. Yang kedua laki. Yang kedua laki mana? Halo. Halo. Woi, Kang Dani gitu Kang Dani. Gampang dah jawabannya mah penting mah partisipasi. Kang Daniel, silakan. Pengusaha kenapa ya? Gampangnya gampang, tapi bagi orang yang belum biasa mari ngomong itu benar nanti anu sampai ke kuning L nih teh cin salah apa salah gitu urutan loh yang penting mau bicara weh gitu ya. Saya menguji keberanian Kang Daniel mah tidak diragukan lagi keberaniannya. Tampil aja juga kayak mau ngasih materi pakai ini keren keren bener Kang Daniel. Pak Yuda Wibowo ya di bumi Kang Daniel di kantor di bumi mana itu di masjid itu salah wae aduh Allah salah. Oke hatur nuhun ya Neng Elni sama Kang Dani. Jadi yang disebut dengan PKP itu pengusaha kena pajak. Jadi harus itu dan biasanya menang itu dikasih itu kalau sudah melaporkan dikasih faktur pajak disebut nanti Kang Daniel nanti ya. Nah faktur pajak itu harus diisi. Kalau yang tidak melaporkan tidak akan dikasih faktur pajaknya. Akhirnya apa? Nah, kesulitan nanti. Ya.
kesulitan. Hati-hati dengan pajak itu, karena pemerintah kalau ketahuan akan kena sanksi ya. Sanksi itu hati-hati, sanksi itu ada berupa hukuman dan berupa denda. Hati-hati. Mau tidak mau, suka suka. Yang ketiga, teman-teman, menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar. Nah ini, teman-teman. Ini bagi siapa? Biasanya bagi badan hukum. Menghitung dengan benar. Terkait apa? Terkait keuntungan laba perusahaan. Karena Kang Daniel ya, Kang Daniel, kalau urusan dengan ini apa namanya? Dengan pemerintah, Kang Daniel ya, urusan dengan pemerintah terkait dengan pegawai tidak menghitung sendiri sebenarnya. Model Bapak contohnya biar langsung diberi contoh biar kelihatan gambaran nyata. Bapak itu untuk pajak tidak menghitung sendiri, Kang Daniel. Dihitung oleh bendahara keuangan atau bagian pembayaran gaji. Jadi setiap bulan langsung menerima gaji sudah dipotong, Kang Daniel. Artinya kita tidak menghitung, walaupun oleh pemerintah silakan hitung sendiri, silakan bayar sendiri pajak itu dan harus dilakukan dengan benar. Tetapi kenyataannya untuk pegawai individu di perusahaan maupun di kementerian, pajak itu langsung dipotong oleh bendahara. Artinya yang hitung itu bendahara. Namun kalau kita sudah tahu paham menghitungnya, cek benar terhitungnya. Karena sebesar apapun kita kalau dipotong terus ngitungnya salah, kelebihan bayar, rugi kita. Itu nyumbang ke negara, padahal gaji kita kecil, ke negara harus disetorkan deui. Rugi. Kalau tahu. Kenapa harus tahu? Karena gaji setiap karyawan itu akan berbeda. Padahal satu angkatan, sama-sama satu masuk ke perusahaan, sama-sama pangkat sama, golongan sama, ya, dan posisi jabatan sama misalnya. Tapi kenapa nanti pajak kita atau gaji yang diterima beda? Ternyata yang membedakan itu dari potongan pajak. Kenapa Pak bisa beda? Nah, biasanya yang membedakannya itu di PTKP. Tuh, ada singkatan lagi. Bedanya itu di PTKP. Apa itu PTKP? Ada penghasilan tidak kena pajak. Jadi dikurangi PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Amun Kang Daniel kerja terus belum kawin, hanya Kang Daniel saja. Tidak ada potongan. Tapi kalau Kang Daniel sudah nikah, maka ada PTKP satu orang, yaitu istri. Kang Daniel sudah nikah, terus punya anak 2, maka PTKP-nya jadi 3. Istri 1, anak 2. Maka gaji Kang Daniel itu, gaji yang 10 juta itu dikurangi dulu PTKP, yaitu PTKP-nya ada 2 atau 3 orang, istri, anak 2. Maka misalkan dari 10 juta gaji, tanggungan satu istri itu 1 juta misalkan contoh. Nanti ke depan cara ngitungnya ada tarifnya. Terus yang 2 misalkan 1 juta, maka dari 10 juta itu dikurangi dulu, yaitu 3 juta. Maka dikalikan tarif pajaknya 7 juta, bukan 10 juta. Lumayan tuh Kang Daniel. Pajaknya tidak harus tinggi setorkan ke negara. Itu akan beda dengan yang belum punya tanggungan. Misalkan siapa? Misalkan Neng Dini, misalkan, atau Kang Dwianto, Neng Elni belum nikah, maka tidak ada tanggungan. 10 juta aja dikalikan tarif. Begitu. Nah ini PKP. Dan nanti untuk menghitung sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk ke menghitung dan membayar sendiri dengan pajak. Ya. Ini berarti ini kena kepada badan laba ya, pada perusahaan. Baru dihitung sendiri. Kalau untuk yang kita mah sendiri langsung oleh perusahaan biasanya. 4, mengisi dengan benar SPT dan melaporkan ke KPP dalam waktu yang ditentukan. Oke, SPT apa? Ada yang tahu? Izin menjawab. Oke, yang duluan di sini yang saya lihat, punten ya.
hak prerogatif Bapak ya yang menentukan karena tidak kelihatan semua karena ada PPT jadi yang muncul di Bapak aja. Silakan sini Neng Dewi sini kalau saya lihat. Silakan Dewi. Dewi Musyaropah. Baik Pak, izin menjawab atas nama Dewi Musyaropah, absen 17. 17. Oke. SPT adalah surat pemberitahuan tahunan. Surat pemberitahuan tahunan. Oke, laki-laki satu orang. Saya Pak izin menjawab. Oke, mangga Kang. Nama saya Bayu Sofiullah, nomor absen 2. Nomor 2 ya. Oke. SPT itu surat surat pemberitahuan tahunan. Surat pemberitahuan tahunan. Oke. 2 orang alhamdulillah sudah benar ya, keren Kang Bayu. Nggak apa-apa Kang Bayu. Salah juga nggak apa-apa karena ini kan mesti ini. Justru saya inginkan saya baru Kang Bayu kasebut saya catat. Jadi saya baru tahu Kang Bayu nih. Nyebut saya teh punten yang disebut saya tuh yang ada di catat saya kasebut-sebut. Kenapa saya sebut-sebut? Saya ini ingin merekam. Sering-sering jadi saya satu saat ini udah kelas ini gitu loh. Seperti ya mahasiswana ya. Yang penting mah lain itu kedua keuntungannya bisa berinteraksi supaya tidak tunduk ya. Yang ketiganya supaya ada poin ya di kelas. Berarti Neng Dewi dan Kang Bayu sudah menjawab ya. SPT surat pemberitahuan tahunan. Biasanya disebutnya SPT pajak. Ada pajakan. Jadi surat pemberitahuan tahunan pajak. Tahun berapa? Tahun misalkan 2021 yang tahun kemarin dimasukkan ke SPT. Tahun 2022 kumaha belum ada karena lagi berjalan proses ayeuna. Nanti dilaporkannya tahun 2023 teman-teman ya. Harus tahu dulu tahun berapa. Jadi yang dilaporkan itu proses yang sudah berjalan. Kan tahun 2001 memang sudah selesai kemarin sampai Desember, Januari tahun 2021 sampai Desember 2021. Maka dilaporkan mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Maret. Itu SPT apa? SPT tahunan, surat pemberitahuan pajak tahun 2021. Itu teman-teman semua ya, hatur nuhun. Oke, kita lanjut lagi. Apalagi teman-teman? Oh, ada lagi yang sebut KPP, silakan. Gaida, Pak. Saya Saradina. Gaida, Neng Gaida, silakan. Perkenalkan, nama saya Gaida dengan nomor absen 39. KPP itu Kantor Pelayanan Pajak. Kantor Pelayanan Pajak. Cowok, silakan cowok. Mangga yang cowoknya. Ayo, masa Kang Daniel sama Kang Dewi lagi, cowoknya. Bintang, Pak. Oi, bintang. Keren nama teh. Berbintang berapa nih? Bintang. Tuh, Kang Bintang. KPP itu artinya Kantor Pelayanan Pajak, Pak. Oke, Kantor Pelayanan Pajak ya. KPP Kantor Pelayanan Pajak. Bukan artinya ya, berarti apa namanya? Singkatannya, Pak. Bukan singkatan, kepanjangan. Kepanjangan. Singkatan nama KPP, kepanjangannya Kantor Pelayanan Pajak. Ya, keren Ya, Kang Bintang. Ya, Pak. Apa salah, santai aja Kang Bintang. Udah Bapak mah lain masalah bener salahnya. Nah, jadi saya tahu tuh menyapa Kang Bintang. Di sini kan tidak ada tulisan Bapak Kang Bintang. Itu kan sebut-sebut hampura. Gitu ya. Ya, Pak. Mereka rekam berulang-ulang ke Bapak dibacakan teka rekam. Jadi nanti Kang Bintang, kamu nanti protes ke Bapak, Pak, kunaon Pak Abi nanti nilai nanti, komo ima Pak Abi nanti kan nilai C kan saha Bintang, oh nyanya Bintang, sok ya gitu Bapak teh, begitu. Tapi saya Bintang perasaan sangat dengar dina Zoom teh bintang-bintang aya ke bulan kayak gitu misalkan contoh ini ya.
Kan keuntungan yang kedua kan kita bisa interaktif lah silaturahmi. Oke, teman-teman hatur nuhun 2 orang Neng Goida lah, Neng Goida mah ada catatan sebelumnya juga ada ya. Sok Arafdi. Nah ini Kang Bintang ini udah mulai ya. Sip. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini yang mengisi benar SPT dan melaporkan KPP ini ya ini dalam rangka supaya nanti tercatat dengan resmi. Mengisi benar SPT yang bagaimana? Yaitu laporan keuangan ya dipindahkan ke dalam POM SPT. Itu gampang, susah teman-teman bagi yang tidak tahu. Tetapi bagi yang tahu gampang. Tebal banyak. Bagi yang tidak tahu bisa sehari, bisa 2 hari. Tapi yang sudah tahu teman-teman sebentar. Malah bisa dimasukkan di dalam komputer singkat-singkat ya. Gitu. Itu kewajiban wajib pajak. Ada lagi enggak ya? Coba kita lihat lagi enggak? Ada yang kelima, yaitu menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Nah ini, jadi urusan di ini harus melakukan pembukuan dan pencatatan. Pertanyaannya, Pak, penyelenggaraan pembukuan dan pencatatan itu hanya di laporan, hanya di bagian keuangan? Tidak, teman-teman. Namanya pembukuan dan pencatatan sama aja, di bidang yang lain juga ada. SDM, produksi, marketing. Ya, kalau penyelenggaraan pembukuan dan pencatatan di bidang keuangan tentunya berhubungan dengan laporan keuangan. Mulai dokumen, faktur, kwitansi masuk ke dalam catatan harian, masuk ke dalam nanti jurnal, masuk kepada kas besar, kan gitu. Itu masuk ke nanti neraca lajur, masuk kepada neraca. Nah, itu semua proses. Bagaimana Pak kalau di SDM? Sama, SDM juga minimal pencatatan pegawai keluar masuk kerja, mulai masuk jam 7.30, keluar jam 4 misalkan. Itu pencatatan. Mulai pencatatan pengangkatan, rekrutmen pegawai, pencatatan terkait promosi jabatan, ada. Itu pembukuan pencatatan. Sama teman-teman. Di produksi juga sama. Pencatatan mulai dari persiapan bahan baku yang akan diproduksi. Bahan apa saja yang harus disiapkan, harus dicatat. Pengeluaran dan sebagainya. Kondisi mesin bagaimana, takut begitu ada proses produksi harus ada perbaikan. Sama. Begitupun di marketing. Sama ada pencatatan. Pencatatan dari apa? Proses penjualan, penawaran barang. Perusahaan mana, distributor mana yang soal kita di ini kan. Barang kita apakah sudah berapa stok barang persediaan, berapa yang harus diinikan. Sama semua. Jadi jangan ada pemikiran hanya pajak, hanya keuangan saja yang ada menyelenggarakan pembukuan pencatatan sama. Tapi di sini berhubungan dengan perpajakan yang paling pas itu adalah dengan keuangan. Karena di keuangan ada yang disebut dengan laba rugi. Itu yang dilaporkan. Kan kalau untung harus menyetorkan pajak ke kas negara. Kalau rugi bagaimana? Ya tidak usah bayar duit lagi. Cuma harus melaporkan dengan menyatakan surat pernyataan di atas pernyataan materai sebagai tanggung jawab hukum bahwa perusahaan Anda itu rugi. Nanti akan cek ke pemerintah. Kalau Anda ternyatanya rugi ya silakan. Tapi kalau ternyata Anda bohong, maka ada sanksi. Hati-hati, sanksi dengan pemerintah, ada sanksi pidana ya, yaitu dengan tahanan, kurungan atau dengan ganti denda berupa uang. Biasanya kalau putusan pengadilan itu harus ada 2, ditahan ongkoh, duit keluar ongkoh, jadi double, dengan ditahan sekian tahun, dengan denda sekian rupiah. Biasanya begitu. Ya, makanya urusan pajak itu banyak perusahaan yang tidak ambil pusing. Daripada salah melaporkan, lebih baik diserahkan kepada yang ahlinya. Tetapi tetap kalau diserahkan ke ahlinya, maka perusahaan harus membayar ujroh, harus membayar biaya konsultan, biaya pembuatan laporan pajak, biaya pengisian SPT tahunan tadi. Ya teman-teman, kalau teman-teman udah jago bisa nongkrong di kantor pajak, nanti minta tolong dikerjakan, dibikin kontrak dan seterusnya. Ini terkait dengan nomor 5, menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Seterusnya nomor 6, kewajiban wajib pajak itu jika diperiksa wajib
Pertama, memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan. Jadi nanti ketika ada pemeriksaan dari mana? Kantor pajak. Karena sekali-kali suka disampling, dilihat benar nggak perusahaan PTA ini laporan pajaknya itu. Kalau prediksi kita kan kayaknya ini penghasilnya harusnya gede, tapi setor pajaknya sekian. Dicek, ya harus dinikan. Harus apa? Harus memperlihatkan, ya meminjamkan buku catatan. Dicek buku catatannya itu benar nggak? Nah, hati-hati. Kalau teman-teman ternyata rekayasa ketahuan nanti. Kedua, ya kewajiban wajib pajak itu jika diperiksa wajib memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan. Artinya bisa divisitasi, dilihat ke lokasi, dilihat ke tempat. Bener gak ini teman-teman? Harus dicek. Gitu. Ini kewajiban wajib pajak. Setelah itu teman-teman kalimat ada lagi nggak ya? Ada yang ketujuh. Ya, ini terkait dengan apabila dalam waktu pengungkapan pembukuan pencetakan dokumen. Nah, ini terkait dengan kerahasiaan. Ya. Jadi kan orang keuangan itu kan urusan laporan keuangan itu rahasia, ya, rahasia. Rahasia untuk apa? Rahasia untuk umum misalkan. Atau kalau yang sudah go publik justru tidak rahasia lagi, ditempel di koran malah disampaikan. Ditempel di koran. Go public ingin menyatakan bahwa perusahaan kita itu sehat, untungnya sekian. Keren kalau gitu, saya makin percaya. Kita menyimpan uang di kantor Bank Jabar, di Bank Mandiri, di barang ini karena apa? Udah kelihatan aset, wah untungnya sekian dan seterusnya. Luar biasa teman-teman. Ini penting teman-teman. Ya penting teman-teman untuk diketahui. Rahasia itu untuk siapa? Rahasia untuk orang lain yang tidak memiliki kepentingan. Tetapi untuk pemeriksa jangan ada rahasia-rahasia, silakan. Karena nanti itu kan kewajiban ini, wajib pajak harus memperlihatkan dan seterusnya. Itu teman-teman untuk kewajiban wajib pajak. Kita cek ada lagi enggak? Oh, tidak ada. Langsung ke hak wajib pajak. Nah, tadi kewajiban sudah, sekarang hak wajib pajak. Apa saja sih hak wajib pajak itu? Nah, ini teman-teman kewajiban hak wajib pajak itu. Yang pertama yaitu mengajukan surat keberatan dan banding. Jadi jikalau atau bila mana atau misalkan seandainya Anda berkeberatan dengan pajak yang disetorkan ke kas negara, silakan mengajukan surat keberatan banding. Mudah-mudahan di ACC keberatan Anda. Istilahnya itu bayarnya bisa dikurangi atau diskon dan sebagainya. Ya. Kalaupun tidak, wayahna. Kan namanya juga ikhtiar, ya. Silakan keberatan. Yang kedua, atau menerima tanda bukti pemasukan SPT. Yang tadi kita punya hak untuk melaporkan, kewajiban melaporkan SPT, maka kita punya hak untuk menerima tanda bukti SPT. Kenapa harus ada? Karena suatu saat pasti diperlukan. Suatu saat. Karena tidak semua KPP, yaitu KPP, kantor pelayanan pajak itu selalu benar. Maka selalu ada kehilapan atau kealpaan. Padahal kita sudah menyetorkan, tapi tiba-tiba kita ada surat panggilan, surat cinta, bahwa Bapak tidak atau belum menyetorkan SPT, maka dikasih denda sekian. Padahal kita sudah memberikan. Bagaimana kita bisa membuktikan sudah memberikan? Ternyata kita punya hak kemarin menerima tanda bukti pemasukan SPT. Ini jangan hilang, nanti dilihatkan. Berikutnya yang ketiga, melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan. Nah, jikalau lagi di dalam pengisian SPT karena buru-buru dan lain sebagainya atau ada masalah, maka bisa dibetulkan SPT itu dengan catatan apa? Dengan catatan ya kita harus mengajukan perbaikan pembetulan kepada KPP. Dan selanjutnya mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT. Jika sama, kalau ternyata Anda belum bisa menyampaikan SPT, harus ada permohonan cancel penundaan. Supaya apa? Supaya tercatat. Karena percuma kalau sudah ada surat cinta panggilan. Karena ada denda yang harus dibayarkan. Ada teguran yang harus dibayarkan. Tetapi kalau segera tanpa ada panggilan kita sudah mengajukan permohonan penundaan atau
pembetulan SPT, maka akan tidak ada itu apa namanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dan yang kelima ya, sebentar. Oke. Dit, Kak. Oke. Yang berikutnya teman-teman mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak. Ya, ini juga sama. Ya. Ya kan pajak itu dibayarkan bisa sekaligus setahun, bisa juga dicicil, ya diangsur. Ajukan permohonan dibayar setiap bulan, karena barangkali perusahaannya tidak semua perusahaan makmur, ya perusahaan sejahtera, ada juga perusahaan yang terseok-seok, ada juga perusahaan yang ya sekarang untung besok rugi. Makanya kalau bayar pajak keberatan atau ada sesuatu hal yang mengganggu, ajukan permohonan penundaan. Ya, silakan. Itu hak wajib pajak. Enggak, tapi harus sampaikan keterangan-keterangan penjelasan. Ya, oke kita lanjutkan lagi. Hak wajib pajak itu apa saja ya lagi? Oh ternyata ada yang mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat SKP. Ya, nah ini kadang-kadang kalau kita hitung suka kelebihan, kadang-kadang kekurangan, maka kalau ada kita keinginan ini mengajukan permohonan perhitungan supaya keraguan itu terjawab, ya. Terjawab. Tapi kan tidak semua pada pelayanan itu akan ini. Tetap teman-teman kalau urusan perhitungan pajak kita dilayani oleh KPP, biasanya kalau pengisian SPT itu ya kalaupun dibantuan tetap aja ada satu balas jasa berupa karena apa membantu, apalagi misalkan tiap tahun membantunya, ada yang berupa salary yang disebut honor lah, masa iya sudah membantu tapi tidak memberikan misalkan timbal balik berupa ujroh atau honor gitu istilahnya. Berikutnya yang ketujuh meminta pengembalian kelebihan pembayaran. Jikalau ternyata hitungan kita ini kelebihan bayar, maka ajukan permohonan meminta pengembalian kelebihan pembayaran. Nah, tapi di sini Kang Daniel CS ya, Kang Daniel, biasanya pemerintah itu pinter. Kalau urusan kelebihan pembayaran, kita wajib harus bayarnya 10 juta, ternyata Anda membayar 12 juta. Nah, maka minta pengembalian 12 juta setelah dihitung oleh KPP ya, kantor pelayanan pajak 10 juta bukan 12 juta. Kita kelebihan 2 juta. Maka yang 2 juta itu dimohonkan untuk minta dikembalikan. Tapi pemerintah, hebatnya pemerintah itu tidak berupa dikembalikan berupa uang kalau dengan pemerintah itu. Nanti dibebankannya itu tahun depan. Jadi nanti kalau besok tahun depan membayar kita 12 juta ya, maka di situ nanti bisa pengurangan. Nanti bayarnya 10 juta, nggak dibayar tahun kemarin. Cuma kelebihan bayar kayak pemerintah mah tidak langsung. Sebaliknya kalau kekurangan bayar pemerintah itu harusnya kita setor 12 juta, kita setor 10 juta misalkan pajaknya itu. Ada kekurangan bayar 2 juta, pasti disuratkan ke pemerintah mah, ke KPPM mah. Karena ada saudara kekurangan bayar 2 juta. Dengan dikasih tempo waktu sekian hari. Biasanya kalau tidak berbunga-bunga lagi nanti ditindakan. Begitu teman-teman. Nah ini. Ya. Dan kenapa mengajukan permohonan penghapusan, pengurangan, pembetulan. Nah, jikalau ada yang mau dihapus, pengurangan, silakan. Wajib pajak ada hak untuk melaporkan itu. 9, memberikan kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Nah ini jikalau perusahaan itu karena sibuk, karena perusahaan besar itu karena memikirkan yang lebih baik strategis, maka diserahkan ke pihak ketiga atau ke orang profesional, individu untuk menjadi kuasa perhitungan dan pembayaran pajak. Ini nanti di atas apa? Di atas perjanjian, surat pernyataan atau surat kuasa dengan materai. Kalau hari ini 10.000 ya ditempel sebagai bukti. Kalau tidak ada surat kuasa,
ketika kita menghadap ke KPP, maka KPP tidak mau melayani karena Anda itu siapa. Karena perusahaan ini biasanya si ini orang pegawai atau yang dipercaya oleh perusahaan. Tiba-tiba Anda datang tanpa membawa surat kuasa akan ditolak. Itu teman-teman Kang dan ICS. Yang ke-10 meminta bukti pemotong. Ya, setelah kita melaporkan ya atau setelah kita melakukan ini ya harus ada bukti pemotongan. Ya. Kalau tidak ada nanti lagi-lagi bisi terjadi sesuatu tidak ada dokumen nanti Anda akan kesulitan, akan jadi istilahnya pusing ya. Oke. Dan yang ke-11 ini adalah mengajukan keberatan dan banding. Biasanya ini sama hak wajib pajak untuk banding. Tadi kewajiban hak wajib pajak untuk banding ada. Jikalau ya keberatan jikalau teman-teman itu ada yang mau diajukan hal-hal yang minta ada suatu perubahan. Misalkan dengan kelebihan atau dengan pajak yang dibayarkan terlalu tinggi minta keringanan ya bagaimana caranya supaya tidak bayar pajaknya yang rutin 15 miliar misalkan berkurang jadi berapa dan seterusnya ya jangan dilihat yang kecil kalau perusahaan-perusahaan besar di Indonesia itu sampai miliaran ya Bang Jabar Wae sampai berapa belas miliar apalagi perusahaan kayak Bank Mandiri, BJB, Bank BRI ya dan seterusnya tentunya ada ada pemotongan yang sesuai gitu ya. Kita lanjutkan lagi apalagi kewajiban. Nah, ini kewajiban teman-teman pembukuan dan pencatatan. Untuk siapa? Di sini untuk laporan keuangan. Tapi katakan setiap bidang juga ada pembukuan dan pencatatan. Ini maksudnya prosesnya dalam pembukuan pencatatan itu harus paham minimal ada pembukuan pencatatan berupa harta, kewajiban dan modal. Nah, kalau berbicara harta, kewajiban dan modal, Anda teman-teman harus tahu yang disebut dengan neraca. Neraca itu kan pasifa di mana posisinya, aktiva di mana. Aktiva terdiri dari apa saja, pasifa terdiri dari apa saja. Kalau teman-teman sudah tergambarkan itu format itu, biasanya teman-teman akan pandai membaca rasio-rasio keuangan. Contohnya misalkan terkait dengan ROI-nya berapa, ROA-nya berapa, profit margin-nya berapa, solvabilitasnya apa, liquid atau tidak, rentabilitas atau tidak, itu dilihat dari neraca teman-teman. Makanya harus sudah kebayangkan. Berikutnya teman-teman mencatat dari kumpulan ini juga sama ya harus ada kumpulan secara teratur ya peredaran itu. Ya. Di sini ada penerimaan bruto, ada penghasilan bruto. Yang disebut bruto itu apa? Yaitu disebut dengan penerimaan kotor. Kalau yang bersihnya apa? Neto, yaitu penghasilan neto. Dan yang terakhir teman-teman dari perkuliahan siang pagi menuju siang ini yaitu wajib pajak ya pribadi harus ya melakukan kegiatan usaha pekerjaan bebas ya dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Jadi ada satu kewajiban ya. Kalau pribadi ini bebas. Itu barangkali teman-teman yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ini teman-teman bisa menyimak walaupun buru-buru dengan seset di jam 7 mulai haus. Ya, biasanya langsung sargot air putih. Sekarang tidak bisa nanaon culak-cilek ya. Ya, culak-cilek apalagi sebentar lagi Jumatan ya. Ya. Itu barangkali teman-teman kenapa yang masuk cuma 25 orang? Ini berapa orang sekelasnya? Kang Daniel? Ini baru 26. Catat Kang Daniel, awas nih. Ya, catatan bersejarah. Anak-anak tidak menghargai ya Kang Daniel. Udah diumumkan belum? Ya, mana? Udah muncul di Bapak. Biasanya bulan puasa mah diklik. Ya, diklik. Tapi waktu presentasi nggak ada yang ini. Ya, diklik. Ya, ini soalnya teman-teman 25 orang loh. Bapak rada ini di kelas ini. Ada perhatian khusus nih. Jangan aneh kalau nanti penilaian adanya fluktuatif. Ya. Tadinya ada seragam saya ini. Kalau orang kelasnya baik-baik mah. Bagus-bagus. Anak kandung, anak bapak.
Lah bapak mah mun nilai leutik ge dosennya ditelepon kunaon eta mahasiswa saya leutik. Emang bapak yang naon hayang H+. Wah. Teu aya Pak, ayeuna naon? A saja geus we eta nu aya gitu. Begitu teman-teman. Jadi sudah di-share ya Kang Daniel ya? Bener ya? Oke, kalau udah bener. Ini Neng Cika masuk muncul nih baru. Neng Cika bikin sumping. Geus kakara masuk muncul nutup deh. Oh, ini Neng Erna marusuk muncul. Diizinkeun we. Tapi diklik ka eueuh. Neng Erna. Oke, enggak apa-apa yang tidak mau. Ya, dua genap. Itu barangkali teman-teman ya. Saya ingin ini sudah 8 orang yang berpartisipasi. Ini Kang Dwi, Kang Elni, Kang Daniel, Neng Dewi, Kang Bayu, Neng Goida, dan Bintang Pamungkas ya. Ini tuh. Oke, sudah diizinkan tuh masuk tuh. Nah, Kang Denny ya, Denny. Oke, nggak apa-apa. Tuh sudah 7 sekarang. Oke. Saya ingin memberikan kesempatan ke yang lain yang sama sekali belum pernah ya. Coba beranikan diri supaya ternyata semakin sering menyebutkan nama diri sendiri, catat nanti ketemu dengan Bapak beberapa tahun ke depan ada satu perubahan. Sok kalau gak percaya, buktikan, kita buktikan. Sering-sering ngomong diri sendiri. Saya Pak Asep Dahlan, izin menjawab pas saya ini. Terus berulang-ulang. Ada kemajuan, ada perubahan. Oke teman-teman, saya ingin tahu ini terkait dengan hak wajib pajak ini 2 orang ya, 1 laki 1 perempuan. Mangga. Saya Pak, Dini Amelia. Neng Dini tadi udah ya? Enggak, Belum? ada 2. Dininya ada 2, ada Dini awal sama Dini Amelia. Oh, Dini awal dan Dini akhir ya. Kalau Dini awal yang Dini, tadi Pak. Halo Neng Dini awal, mana? Oh, ini halus ini nama Dini awal, tapi kamu mah Dini Amelia bukan Dini akhir. Balik. Oke, Neng Dini awal ya. Enggak, Neng Dini akhir. So. Saya Dini Amelia Sari dan nomor absen 22. Oke. Untuk hak-hak wajib pajak, yang pertama mengajukan surat keberatan dan banding, yang kedua menerima tanda bukti pemasukan SPT, yang ketiga melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan, yang keempat mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT, yang kelima mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak. Yang keenam, mengajukan permohonan penghitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak. Yang ketujuh, meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Yang kedelapan, mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan saksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah. Yang ke-9, memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Yang ke-10, meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak. Dan yang terakhir, mengajukan keberatan dan banding. Oke, Neng Dini Amelia Sari, halus, keren. Cepetan, ya. Cepetan, ya. Apa cepetan? Jadi lancar, ya. Mangga, bapak-bapaknya mangga dikasih kesempatan 1 orang. Nah. Catat bapak-bapaknya mana? Halo, bapak-bapaknya mana? Wish, Kang Daniel lagi. Coba Kang Daniel sebentar, ada yang lain dulu. Kasihan. Kang Daniel udah ada di sini di Bapak. Saya ingin memberikan nilai rata ke semua. Kalau tidak ada Kang Daniel lagi. Sayang dong. Saya sayang sekali ke teman-teman yang lain. Jadi jangan Kang Daniel wae nilai alus teh itu maksud Bapak. Kasih yang lain gitu ya. Kang Daniel sudah muncul setiap pertemuan selalu ya. Insyaallah. Mangga ya, kaum Adam. Yuk partisipasi. Alah Pak, saya udah mencatat tadi.
Ya makanya coba lumayan tuh poin, lebar, lebar dong. Dan Bapak Mas dari awal kuliah, jika perlu UTS UAS tidak ada juga nggak apa-apa, cukup nilai sehari-hari gini juga selesai, bisa ngasih nilai gitu loh. Cep, ada. Oke, kesempatan nanti aja lah ya. Saya Fikri, Pak. Ish, Kang Fikri berkah. Ramadan Kang Fikri, jangan takut salah. Nggak mau disalah nggak apa-apa. Nggak Ya, apa-apa. ya, Pak. Polisi. Mangga. Eh, Perkenalkan, nama saya Fikri Fajar Fauzi, Ya, nomor absen 34. ya. Untuk hak wajib pajak ada 11. Yang pertama, mengajukan surat keberatan dan banding. Yang kedua, menerima tanda bukti pemasukan SPT. Yang ketiga, melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan. Yang keempat, mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT. Yang kelima, mengajukan permohonan penundaan dan pengangsuran pembayaran pajak. Yang keenam, mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak. Yang ketujuh, meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Yang kedelapan, mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang sah. Yang kesembilan, memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Yang kesepuluh, meminta bukti pemotongan dan pemungutan pajak. Dan yang ke-11, mengajukan keberatan dan banding. Oke, nuhun Kang Fikri Fajar Fauzi ya, mantap. Itu Kang Fikri sudah berpartisipasi pagi menuju siang ini ya. Alhamdulillah sudah 10 orang yang berpartisipasi dengan Bapak dua arah. Ada catatan nih Bapak ya. Kan namanya hidup itu kan tidak selalu mulu, suka ada apes. Kan, gitu. Kalau sudah ada catatan nih Bapak, ikut interaktif. Nanti bisa, Pak, saya ini Pak Masa lah, bisa ngobrol ya. Jangan ini, ayo beranikan diri. Saya ini sengaja supaya teman-teman, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi teman-teman ya? Yuk, oke, sekarang saya minta dua orang untuk yang tadi hak ya. Kewajiban, enggak, silakan. Izin Pak, Dena. Oke, yang duluan yang Dena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dena Nurfala, absen 13. Kewajiban wajib pajak itu ada yang pertama, mendaftarkan diri untuk NPWP, yang kedua melaporkan usahanya untuk PKP, yang ketiga menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar, yang keempat mengisi dengan benar SPT dan melaporkannya ke KPP dalam waktu yang ditentukan. Selanjutnya itu ada menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan jika diperiksa wajib, dan yang terakhir jika diperiksa wajib memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP atau objek pajak yang terutang. Oke, nuhun pisan yang Dena, keren. Ini baru diklik, baru terakhir penutupan kuliah ada yang masuk lagi. Desinta, luar biasa baru masuk jam segini. Saya klik karena saya ini gimana nih orang batul rumah arek berhenti ini baru masuk. Ya. Mana Desinta? Coba kewajiban pajak apa saja, mana Desinta? Desinta, ayo, halo, sudah diklik sebab apa masuk? Nutup lagi ya, oke. Udah gitu, nanti mangga yang ini, yang cowoknya ada nggak kewajiban? Mangga cowoknya kewajiban, ayo. Terakhir lah. Terakhir bapaknya lulus, oke ya. Terakhir lah evaluasi ya.
Nanti slide-nya nanti dikirimkan hampir semuanya selesai lah. Biar ini sekaligus ke Kang Daniel. Ya. Mangga yang mau berpartisipasi dibebaskan, perempuan juga nggak apa-apa. Paradita, Pak. Iya, Pak. Oke, Neng Paradita duluan, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paradita Pembatas Negara, absen 33, izin menjawab. Kewajiban wajib pajak. Yang pertama, ada mendaftarkan diri untuk NPWP. Yang kedua, melaporkan usahanya untuk PKP. Yang ketiga, menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar. Yang keempat, mengisi dengan benar SPT dan melaporkannya ke KPP dalam waktu yang ditentukan. Selanjutnya, yang kelima, menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Yang keenam, jika diperiksa wajib A. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh kegiatan usaha pekerjaan bebas WP atau objek pajak yang terutang. Yang B, memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Yang terakhir, apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan. Oke, nuhun pisan yang Pak Paradita ya, udah luar biasa. Yuk dibuka ya, masih dibuka. Neng kumaha teh udah terakhir datang Naruto deh. Ya, saya selalu teman-teman yang masuk dari awal sampai sekarang standby ini keren. Pantas Bapak menyebut BBSK. Pantas itu. Bapak bangga sama kamu, ya, BBSK. Keren. Sepuh kan Daniel mati awal kayaknya standby, hilang. Tapi ini terseok-seok ya, aku nggak tahu faktor apa ya, faktor sinyal, ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi kalau muncul gini mah keren, ya. Nuhun pisan, saya senang ya, Kang Bayu, Kang Fikri standby terus tuh. Ya, keren. Jadi hari ini dari pagi sampai siang sudah ditemani dan sudah aktif. Yang pertama Neng Dini ya, Neng Dini awal, Kang Duwianto, Neng Elni, Kang Daniel ya, Neng Dewi S, apa ya, Kang Bayu, Neng Goida, Kang Bintang Pamungkas. Wah, ini pemain ya tuh sepak bola ya Pak. Bintang Pamungkas, Neng Dini Amelia, Kang Fikri ya. Kang Fikri manutup wae yang banyak kan. Kang Fikri, Neng Dena ya. Dan yang terakhir Neng Paradita ya. Terima kasih atas kerjasamanya. 12 orang sudah berpartisipasi. Mudah-mudahan nanti di minggu yang depan lebih lagi ya. Nanti yang sudah kasih kesempatan yang lain. Minimal ada ini. Jangan sampai pertemuan dengan Bapak, apalagi nanti ya sudah semester ke atas lagi. Jangan sampai sekalipun belum pernah di ruangan itu ngobrol. Suatu saat pasti Anda akan memerlukan itu. Karena Bapak mah mun aya hal-hal nanti dicek nanti dengan buku siapa kelas apa coba lihat nggak ada catatan saya begitu. So dari sekarang ya teman-teman, oke, harus dan berjuang. Amun bahasa Bapak mah kuliah teh gunakan strategi siasat mana naon ge Kang Daniel benar anu pinter kutu buku ya kudu siasat mah kudu strategi mah. Jadi harus melakukan itu saja barangkali Kang Daniel tong banyak-banyak lah puasa kieu. Jadi nanti ketemu lagi nanti ya Jumat yang akan datang, mudah-mudahan kita sehat selalu, sehat jejak waringkas. Ulah batal gara-gara ikut Zoom hari ini, aduh jadi lapar, ulah beres langsung buka, jangan nanti Bapak jadi dosa, ulah
kecuali misalkan sakit ya, kecuali sakit. Oke, ayo dibuka lagi ini siapa yang ingin barangkali bertanya Bapak izin bertanya bertanya. bertanya terkait yang tadi disampaikan, atau barangkali karena Bapak ketua jurusan ada berbagai-bagai yang ingin disampaikan, silahkan ya, ada berbagai-bagai yang ingin disampaikan ya, silakan. Jadi terima Bapak izin kasih. bertanya. Oke, terima kasih banget. Boleh bertanya, Pak? Ya, siapa? Sebentar ada ini. Sebentar. Ada tamu dulu. Ya Pak, dari mana Pak? Sebentar. Yang ingin bertanya itu saya, Saya Pak Dewi Musaropah. Ya, mangga Neng cantik. Izin bertanya Pak, Dewi Musaropah absen 17. Ya. Dalam sistem pemungutan kan salah satunya itu ada self assessment gitu, pemungutan sendiri gitu, ataupun menghitung dan membayar pajak sendiri gitu Pak. Nah, mengapa gitu penerapan sistem self assessment itu memberikan kepercayaan gitu dari pemerintah kepada wajib pajak, padahal kan bisa saja gitu si wajib pajak itu mencurangi pemerintah, entah itu jika pribadi gitu dia tidak melaporkan bahwasannya dia itu sudah bekerja, ataupun jika dari organisasi bisa saja gitu dia melakukan kecurangan dalam laporan keuangannya gitu Pak, dikurangi gitu biar pajaknya itu sedikit gitu. Apa sih yang membuat pemerintah tuh percaya gitu kepada wajib pajak? Mungkin seperti itu. Oke. Terima kasih ya pertanyaannya. Jadi karena ini sistemnya sudah sejak awal self assessment, ini terkait dengan terutama kepada perusahaan-perusahaan ya, terhadap perusahaan-perusahaan. Karena kalau pada karyawan itu, Neng ya, tidak masing-masing menghitung sendiri karyawan mah. Bapak juga kan gaji langsung dipotong pajak, Neng. Aman. Betul gajian nanti Kang Dewi, Neng Dewi, misalnya Pak pada kerja, begitu kerja teh begitu nerima gaji teh langsung sudah dipotong pajak, Neng. Aman itu mah. Jadi itu tidak dihitung oleh kita sendiri kan? Tidak, karena kantor pajak bendahara langsung dipotong. Nah ini yang menghitung sendiri itu kebanyakan ini kepada badan. Kenapa pada badan? Karena badan itu ada pengelola keuangannya, orang direktur keuangan, ada akuntansi. Maka diserahkan kepada masing-masing nanti ini self assessment, self service, maka dihitung sendiri, dilakukan sendiri. Jadi bahasa yang sederhana kita mah gitu, bukan bahasa ini, diberikan kepercayaan lah gitu. Percaya pada rakyatnya, kepada perusahaannya. Ya, justru yang melaporkan itu bukan melaporkan dalam penghitungan. Justru yang melaporkannya itu yang curang mengalami kebocorannya itu yang sering tidak melaporkan. Bukan cara perhitungannya. Jadi dia itu ada usaha tapi pajaknya tidak di ini ya. Atau memungut punten negatif tinggi, memungut pajak apa misalkan nih pajak PPN Indomat coba sehari belanja teh sampai ratusan orang keluar masuk di Indomat, pembelanjaan itu semua kena PPN, pajak pertambahan nilai PPN, itu kan disetorkannya itu ke perusahaan, ke Indomat. Yang jadi pertanyaan kita, apakah PPN itu disetorkan semua enggak yang dari yang pembeli itu kebocorannya itu. Karena yang tahu siapa? Yang tahu perusahaan. Tidak tahu nanti ini KPP mah kantor pelayanan pajak mah yang belanja yang ini. Makanya diserahkan ke yang Indomatnya, diserahkan ke Alfamart, diserahkan ke restoran, diserahkan ke hotel. Kan yang tahu. Kan gitu.
kalau enak dihitung oleh KPP, kantor pelayanan pajak, data yang masuk keluar masuk itunya dari mana, Neng? Bingung gitu loh. Makanya tapi memang usulan yang disampaikan oleh Neng Dewi itu hampir semua menanyakan seperti itu. Contohnya di pasca sarjana ada yang menanyakan. Udah aja. Pemerintah juga yang urusan yang sudah bisa datanya ada mah langsung. Seperti contohnya apa? PBB, luas tanahnya jelas kan gitu loh. Sudah ada langsung ada tagihan PBB, pajak bumi dan bangunan, di print, disebarkan oleh RT RW karena Bapak Ketua RW langsung dapat menerima dari kelurahan. Bagikan ke warga ini kantor bayar pajak sekian. Itu juga kadang-kadang suka beda. Apa bedanya? Ternyata setelah dikasihkan ke masyarakat, banyak rumah yang sudah dibangun 2 lantai gitu ya. Ada yang sudah direnov. Tidak tahu KPP kantor pelayanan pajak itu sudah dirubah. Lagi-lagi itu harus yang melaporkan dari masyarakat, Neng. Kesulitannya itu ya, yang banyak kesulitan-kesulitannya. Makanya itu jadi pembahasan terkait self assessment bayar sendiri hitung sendiri itu ya ini kata tadi yang Dewi mah bakal banyak ngebohongan lah gitu ya, bocor dan tidak ini. Tapi fenomenanya seperti itu datanya. Seperti ini, seperti KPK, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara ya, atau KPK, itu kan laporan harta kekayaan direktur-direktur, bupati, wali kota, presiden, kan setiap tahun harus bikin laporan kekayaan, ada POM-nya. Itu kan tidak tahu laporan kekayaan sebenarnya itu yang dilaporkan itu berapa, tidak tahu. Ya, jadi si A, si B itu diserahkan ke masing-masing aja berdasarkan laporannya sendiri. Ya, beda dengan yang di perusahaan. Kalau di perusahaan udah jelas ada yang disebut dengan neraca laporan keuangan gitu. Tapi kadang-kadang yang itu juga ada yang nakal, ada yang jujur. Jadi memang kembali lagi, maka kata-kata selalu orang bijak selalu bayar pajak. Itu kata-kata kiasan. Walaupun ada yang protes, berarti yang tidak bayar pajak tidak bijak. Itu hanya kiasan. Seperti halnya Bapak di sini kemarin masang spanduk ya di situ di Komplek Adipura ada yang disebut dengan Bazar Ramadan, ada yang jualan. Oleh parkirnya itu dikelola oleh Bapak itu. Saya bikin kata-kata spanduk ukuran besar. Orang soleh taat pajak. Ada yang protes. Apakah setiap nanti orang yang tidak bayar parkir tidak soleh? Nah gitu. Itu nanyakan itu. Bapak itu kiasan. Sama halnya dengan orang pajak, orang bayar pajak, orang bijak bayar pajak. Sama dengan begitu, Pak. Saya tidak mengatakan Bapak yang tidak bayar parkir tidak soleh. Tapi itu kata-kata kiasan, memotivasi, mengajak orang supaya mau membayar parkir. Sama halnya pemerintah mengajak masyarakat mau bayar pajak. Maka dikatakan orang bijak selalu bayar pajak. Nah, begitu kan baru dia menyadar, oh iya ya Pak, iya, makanya tidak itu hanya kiasan, saya bilang, ya hanya kiasan. Jadi Neng Dewi kesimpulannya memang maunya di data, tapi kan datanya ada di kita, di perusahaan, di Indomaret, Alfamart, ya terkait hitungan pajak itu, maka ngitung sendiri, laporkan sendiri, tapi tetap di situ ada istilahnya itu harus ada kejujuran. Jadi pemerintah menganggap warga masyarakat itu dikasih kepercayaan. Tapi biasanya mun jujur mau aya keberkahan, mau aya manfaatna. Kemudian perusahaan itu ngajungkal wae rugi jeung rugi dan jujur di awalnya, ya. Jujur. Justru saya mah bukan yang itu yang dikhawatirkan itu. Coba sekarang di Indomaret swalayan penuh yang beli, pergeseran dari masjid ke swalayan yang masuk ini teh udah mulai. Itu PPN-nya disetorkan teh. Itu aja saya mah. Anda makan di McD, di Pokok Bento, itu PPN-nya kena tuh. Itu disetorkan ke
Dan di masyarakat mah nang beli distorkan kan dibayarkan tah uangnya. Sekali bayar beli terus dipotong dibayarkan. Pertanyaan Bapak distorkan teh eta pajak titipan ti pembeli teh. Itu yang khawatir mah. Itu teh kalau dihitung teh bayangkan. Wah, penjual se-Indonesia bayangkan. Itu kebocoran-kebocoran itulah, teman-teman. Ya. Kebocoran-kebocoran itulah. Mudah-mudahan jawaban Bapak tidak puas, silakan. Tapi ini di pasca juga dipertanyakan, didiskusikan. Karena memang pemerintah satu sudah menganggap warga masyarakat itu ya bager, jujur lah. Walaupun memang ada pikiran nanti kongkolingkong gitu ya. Tapi yang intinya kalau dihitung sendiri oleh KPP, Kantor Pelayanan Pajak, itu datanya datanya dari siapa? Dari penjual atau dari masyarakat. Tetap aja dikasih data yang nanti tidak jujur juga, Neng, ya. Jadi kembali lagi, hese lah. Makanya saya katakan dari awal kuliah, kalau ini pajak jujur tidak mengalami kebocoran, insya Allah pembangunan ini tidak harus nginjem uang ke negara luar. Ya, IMF tidak harus ubah. Tapi udah bocor, tetap bocor. Ya. Masa bocor pakai aquaproof, ya itu mah masalah kenteng itu mah ya. Ini mah masalah uang. Ya. Itu barangkali Kang Bayu ya, yang selalu standby, Kang Bayu nuhun, Kang Fikri, Kang Dewi ya, saya Kang Daniel, Kang Fikri Pajar, Kang Fikri Hadi, Bintang Pamungkas nih. Sekarang udah resign dan sepak bola Kang Bintang, kuliah akhirnya. Ya. Itu saja barangkali ada lagi silakan. Saya Kalau tidak Pak, ada lagi. Oh, Kang Fikri, apa Kang Fikri? Ya Pak, nama saya Fahri, NIM saya 120924082, absen. Siap, Kang Fahri Fikri. absen 32 Pak. Ya, Kang Fikri ya. Izin bertanya Pak mengenai SPT atau surat pemberitahuan tahunan ya. Kan itu merupakan suatu surat yang wajib dilaporkan baik secara pribadi maupun secara badan usaha. Nah, kalau misalkan kelak kita semua nanti sudah berkeluarga ya Pak ya. Nah, itu yang membayarkan apakah cuma kepala keluarganya saja yang dihitung atau berikut dengan istrinya dihitung juga dan anaknya juga Pak secara terpisah? Karena kan bayarnya secara sendiri-sendiri atau masing-masing gitu ya Pak. Atau mungkin kayak gimana saya kurang paham juga. Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. SPT itu Kang Fikri ya bagi orang yang bekerja. Bagi orang yang bekerja. Kalau di rumah yang bekerjanya suami aja ya. Walaupun Kang Fikri, Kang Fikri sudah punya NPWP, ya. Kalau tidak kerja nggak usah bayar, kan gitu, nggak usah bayar. Tapi pertanyaan keduanya, Pak, tapi saya kerja, istri saya kerja, bagaimana nih? Nah, ini dua-duanya kerja, artinya kalau dua-duanya ada yang masing-masing melaporkan, ada yang digabung. Kenapa Pak digabung? Karena di SPT itu ada harta kekayaan. Ya, harta kekayaan. Jangan sampai nanti double. Ya, ada yang double. Kalau digabung biasanya NPWP-nya itu suka disamakan. Tapi harus koordinasi dulu dengan KPP, Kantor Pelayanan Pajak. Ceritakan, Pak saya kerja seperti contohnya Bapak. Bapak kerja di UIN, istri Bapak di PT PN8, PT Perkebunan Nusantara 8. Setiap tahun istri saya melaporkan SPT. Wow, ini ada yang baru mau masuk. Wow, ini baru masuk, padahal mau bubar. Hanya asup penelabanya, Kang Dewi, Kang Padil, Neng Gina Pahira nih. Oke, saya masukin. Oh, nanti selamat datang ya tamu undangan nih, Neng Gira Pahira baru bergabung. Ya, oke. Ya. Itu Kang Fikri nanti jadi penjelasannya. Jadi kalau yang dua istri suami kerja bisa digabung, bisa masing-masing. Tapi jangan sampai double. Awas jangan sampai double. Misalkan double itu istri dan suami
ngalaporkan beda kekayaannya. Nanti ketemuan nanti. Cek laporan istri punya mobil 2, bapak punya mobil hiji. Kan beda tuh. Padahal suami istri bisa beda gitu. Tapi kalau disatukan boleh. Tapi kadang-kadang bapak macam ngalaporkan istri mah sudah. Aneh gitu. Nah, kalau tidak melaporkan ini ya. Tadi Neng Gina, halo, udah masuk tidak muncul lagi. Sudah diklik sama bapak Umay teh. Halo Neng Gina, gitu. Ini baru muncul jam segini orang lain sudah ini ya. Karena Iya Kang Bapak, Dani maaf baru selesai vaksin. ya ini tapi kan laporan ke Kang Dani ya. Hubungan bulan puasa aja ini. Ya. So, Neng Gina hak dan kewajiban ini pajak apa sebutkan. Ya. Biasa. Ya. Oke, itu saja barangkali Kang Pakri ya yang bisa saya sampaikan. Bagus pertanyaannya. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir Kang ini. Tapi yang tidak boleh itu bohong. Saya selalu berulang-ulang. Salah boleh, bohong tidak boleh. Ya. Saya hargain. Ya. Ini yang baru masuk juga saya hargain. Tapi kan puasa. Apa-apa saya diinikan takut ada apa-apa gitu. Nanti Syawal mah aku bapak diantep deh karena dina kontrak mah seberapa menit 10 kan. 15 ini kan sudah berakhir. Itu saja barangkali Kang Daniel CS. Halo Kang Daniel. Cukup ya. Oke, terima kasih. Tolong dipoto dulu. Ya. Nah, ini teman-teman. Kan teman-teman teh sekarang udah maha bukan siswa lagi. Jadi di level di atas siswa itu ada maha. Kalau maha itu besar, tinggi, segala bisa. Jadi kalau ada gitu teh, Kang Daniel, jangan dibiarkan. Kan Kang Daniel punya perangkat. Siapa perangkatnya? Ada jurusan. Ada Kang Epen sebagai staf, ada Sekjur Ibu Lilis, ada ketua jurusan. Jadi kalau ada kesulitan terkait dengan perkuliahan, terkait berbagai berhubungan dengan jurusan, telepon kami di jurusan. Kata Kang Daniel tadi, kesulitan dosen itu karena oleh mahasiswa. Barangkali diteleponku Ibu cantik mah Ibu Lilis ya, Ibu cantik. Atau diteleponnya oleh Bapak, masa iya dosen tidak ngangkat, benar nggak? Pasti diangkat. Karena sama-sama satu kolega teman-teman kan gitu. Nah, ini Kang Daniel ada melaporkan, ada keluhan itu. Nah, laporannya harus segera, tapi belum terlambat, enak sudah dilaporkan. Kalau kesulitan cepat laporan ke Bapak, tong langsung ke Bapak ke Ibu Lilis. Ame Kang Daniel bisa kontak-kontak sing Ibu cantik ya, Bu Lilis gitu. Telepon dulu, Pak, Bu, ini minta tolong ini Pak ini tidak masuk-masuk, ditelepon tidak susah dihubungi. Pasti diteleponin, Kang Bintang, mal diantar. Nanti kan langsung, oh ya, aku dubuk, ditambah jurusan telepon, lewas, gitu. Kan ulah didadaktin bisa pingsan, gitu. Bisa pingsan. Begitu kan Daniel, ya kontak aja kan Daniel, jangan ragu-ragu ya. Kalau urusan ini pelayanan mah penting. Teman-teman semua yang hadir di sini itu adalah konsumen saya. Saya ingin memberikan nanti kepuasan pelanggan. Kenapa? Saya tahu yang Anda mau. Kalau Anda kecewa, yang dikhawatirkan Bapak itu ngomong ke yang lain. Tapi kalau mahasiswa misalnya mah terkecewa nggak supaya cukup di saya. Tapi yang ada konsumen yang ketika tidak puas itu ngomong ke yang lain, MLM. Mulut lewat mulut. Waduh, kuliah di UIN mah kieu. Ini bisa semester teh abu eta dosen. Itu yang dikhawatirkan Kang Dani. Daripada ngomong ke yang lain mending ke Bapak. Ke Bapak diberesan. Gitu. Nah, ini bakal Kang Daniel kan keluarga besar Bapak. Ya, keluarga besar Bapak. Apalagi nanti ke adik-adikmu karena Anda kecewa, cukup Bapak saja
A saja yang kuliah di UIN. Cukup Bapak, yang lain jangan. Karena merasakan misalkan aura terbaliknya gitu kan. Jangan hati-hati ya. Sampaikan ya teman-teman. Kang Daniel ya, Kang Daniel minta kerjasamanya ya. Yang Desinta ya, minta kerjasamanya yang Desinta. Ujung sumping ya, aduh ya Allah. Nomor pasien booster, pada mudik pulang kampung harus di booster gitu ya, harus di booster. Jadi gitu nanti teman-teman. Jadi kalau ada apa-apa jangan ngomong keluar teman-teman ini. Jangan ngomong keluar. Mending ke jurusan. Keluar mah mau jadi penyelesaian masalah. Anu aya jadi riweuh. Ngomong ke jurusan we, ya, ke jurusan. Nuhun Kang Dani garosna ka Bapak. Nanti. Siapa dosennya nanti obrolkan ke Kang Epen, ke ini sisa dihubungi. Mata kuliah naon? Paruhenda. Ada masalah apa? Ya. Ulah kieu, semester 1 diselesaikan, semester ayeuna nanti opat. Wah, atuh ka mana deui atuh. Dina perbaikan nilainya lagi nggak bisa diterima ku jurusan lagi. Ada masanya Kang Daniel ya, ada masanya. Makanya jangan ditunda-tunda. Kalau ada masalah cepat ke jurusan. Biar apa? Biar cepat penyelesaiannya. So kaca, setahun sekali dibersihan jadi hese nggak bersihan teh. Tapi kalau nggak bersihan seminggu sekali kan gampang gitu loh. Jadi harus dilakukan dengan gerak cepat. Ya, Kang Daniel. Itu ya. Pokoknya saya ingin mengantarkan kelas 4B ini masuk babarengan, keluar babarengan wisudanya dengan IPK cum laude. Kan gitu. Harus begitu ya. Itu saja barangkali Kang Daniel. Ada lagi? Kang Daniel, cekap? Ya, cekap. Kalau gitu, maka dipoto dulu buat arsip Kang Daniel. Tibra neng dena mah tibra bobo nunutan saurna atuh data bu tilu. Enggak, Pak. Ini tuh kan ada gitu kan keluar ya. Jadi Kang Daniel saya jadi negatif tinggi oke. Lain faktor sinyal wae gini kan. Digunakan mah udah. Oke, nun teman-teman semua sehat selalu ya. Semangat dong, semangat. Di semester 4. Nanti apalagi semester 5 semakin jenuh kuliah itu. Tapi insya Allah ada kawan baru karena ada konsentrasi gabung lagi beda ini campuran nanti ya campuran. Sekarang sudah ini nanti ada campuran ya. Oke, harus tetap semangat sehingga target kuliah tercapai, cita-cita Anda tercapai dan yang terakhir wilujeng saum untuk yang ke-13 hari ya. 13 hari mudah-mudahan sehat selalu. Tutup dengan hamdalah sasarangan. Alhamdulillah. Ini bapaknya keluar. Apa emang udah?